Di kandang ini ada yang sering beranak 3, 4, bahkan ada yang 5 tertentu. Ini juga menggunakan Garut, pejantan Garut, nanti dikawinkan dengan merino, bertujuan dagingnya juga ada, tinggi, pejantan juga mempunyai tanduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Zulkarnain. Kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk dulan kandang. Kita bisa untuk mereview ini di peternakan Elfarm yang berada di Sleman, Yogyakarta. Untuk kali ini kita akan membahas ini kapasitas kisaran 300 ekor dengan jumlah indukan kisaran 150 sampai 200. Ini dengan pakan full kering. Hanya porsi hijauan ala kadarnya untuk biar tidak bosan, atau yang utama ada untuk selingan keringan lah. Hijauannya hanya kisaran 10 sampai 15% dari kebutuhan. Dari pakannya itu sendiri terdiri dari kulit kacang hijau. Ini bisa dilihat kulit kacang hijau, pongkol singkong itu yang biasa saya gunakan juga. Di sini juga menggunakan kangkung kering juga ada. Yang utama adalah konsentrat. Keempat bahan itu dimix, dijadikan satu, diberikan ke domba-domba. Untuk hasilnya sendiri juga sangat bagus. Ini bisa dilihat. Ini di wilayah Jogja. Setelah saya bertanya-tanya, yang diunggulkan adalah domba-domba yang bertanduk dan postur yang tinggi. Itu bertujuan adalah untuk kalau yang Garut itu kuantitas atau anaknya hasilnya lebih dari 2. Di kandang ini ada yang sering beranak 3, 4, bahkan ada yang 5 tertentu. Ini juga menggunakan Garut, pejantan Garut, nanti dikawinkan dengan merino, bertujuan dagingnya juga ada, tinggi, pejantan juga mempunyai tanduk. Nanti juga menggunakan betina-betina Magelangan. Magelangan bisa, kalau saya review, hampir sama seperti Texelan wilayah Banyuwangian. Soalnya posturnya jumbo, tinggi, dan ada atau tempat dagingnya juga banyak. Soalnya dari kesimpulan dari pemilik kandang itu dari genetik leluhurnya antara Garut dikawinkan dengan merino, nanti anaknya jadi mega, nanti dikawinkan lagi dengan merino, nanti dikawinkan lagi dengan yang tanduk, begitu. Nanti bertujuan untuk mencari genetik yang tinggi bertanduk, yang utama jantan. Soalnya wilayah Jogja dan sekitarnya lebih suka domba bertanduk, tapi juga mempunyai banyak daging, yang utama itu. Untuk ini adalah contoh kandang koloni yang maksimal. Ini satu pejantan diisi kisaran 10 sampai 15 ekor. Ini kira-kira lebar 1,5, panjang kisaran 3 meter, hampir sama standarisasi peternakan. Kalau yang sebelah sini lebih banyak lagi, biasanya jumlahnya nanti bisa ditambah, dan ini mungkin juga ada sekatnya, bisa dibuat 2 ruangan kawin. Kalau pejantannya kurang, mungkin betinanya lebih banyak, nanti pejantannya cuma 1. Di sini hasil pakannya juga sangat, kapabilitasnya tinggi, tapi untuk pongkol singkong biasanya ya masih ada sisa-sisa, soalnya ada yang keras lah, soalnya kan langsung bukan fermentasi.
Tetapi untuk pakan kering kita harus belajar nutrisinya. Jangan asal memberikan pakan kering, nanti hasilnya betinanya mungkin tidak keluar kolesterol, cempenya tidak ada nutrisinya. Harap hati-hatilah untuk pemilihan bahannya. Kalau kadar pemberiannya masih mungkin sudah diformulasi, berapa pakan ponggol singkong, berapa kangkung, berapa konsentrat, berapa kulit kacang hijau. Nanti biasanya seperti ini bisa fluktuatif lah, nanti biasanya yang ditambah itu porsi konsentratnya, terutama kalau konsentrat lebih tinggi untuk menyiasati domba yang beranak lebih dari 2 ekor, bisa 3 atau lebih. Ini kita kalau wilayah Kediri dan sekitarnya bisa dikatakan bulu keriting, crossingan semua ini. Tapi crossingannya super karena mempunyai genetik Garut yang tinggi dengan genetik Merino yang mempunyai kualitas daging yang banyak. Ini juga bisa sebagai referensi lah bagi peternak yang ingin mengawali, itu bisa dengan pejantan Merino, nanti betinanya Garut, hasilnya juga jumbo-jumbo. Hampir sama seperti perjantan ini. Ini juga salah satu idaman dari peternak wilayah Jogja. Ini tinggi, panjang, tapi juga bertanduk. Kalau wilayah Jogja, saya dapat informasi dari teman, wilayah seperti domba-domba seperti ini, harganya itu tergantung tinggi badan, hampir seperti kambing. Dan ya, ini untuk teman-teman pencinta domba, terutama turunan Dorper. Nah, seperti ini kita bisa lihat yang RT kan hijau ini, kalau kita orang awam ini posisi juga gemuk, itu bisa dikatakan, kalau pedagang nakal itu bisa dikatakan F1 Dorper karena coraknya juga hitam. Tapi yang harus diketahui adalah untuk membeli itu track recordnya harus jelas. Kalau seperti ini kan track record hitamnya dari betina Garut. Kalau ya seperti ini adalah contoh anak beranak 3 dan 2 ekor. Ini nanti katanya jumlah konsentratnya diperbanyak untuk indukannya. Kalau dilihat kan indukannya kurang berkualitas, kurus-kurus, tapi hasil anaknya bagus-bagus. Ini sudah laktasi 3 lebih ini, tapi dipertahankan ini. Yang utama adalah gati atau bagus merawat induk, cempenya. Yang kedua, angka kematian meskipun anak banyak masih rendah atau tidak ada. Itu biasanya yang dipertahankan seperti itu. Nanti kalau meskipun masih muda, tidak bagus merawat, biasanya diakhir dan digemukkan dan dijual potong. Biasanya seperti itu. Ya, hasil kalau kita memberi nutrisi bagus, insya Allah bisa memaksimalkan jumlah atau kuantitas dari cempe itu sendiri. Untuk kesempatan kali ini saya akan lebih sering dolan kandang. Saya intinya yang belajar bukan hanya dari YouTube dan ilmu yang saya dapat, nanti saya dolan kandang, nanti ilmu yang saya dapat saya gabungkan dengan di peternakan yang lain, mana yang bagus, mana yang kurang di peternakan saya agar lebih baik lagi, agar bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang utama adalah gini, kalau kita mempunyai ilmu, kita mendapat ilmu dari manapun, mungkin dari YouTube, Facebook, ataupun dari buku, jurnal, atau manapun, kita wajib seperti saya seperti ini, dolan kandang. Nanti di kandang ini bagaimana manajemen pakannya, bagaimana pemilihan bibit genetik dombanya, bagaimana perawatannya yang bagus agar domba itu bisa balance antara semuanya, bisa menghasilkan domba berkualitas. Itu yang bagaimana itu perlu dipelajari terus-menerus. Kita biasanya, kalau saya sendiri melihat di peternakan besar juga sering silaturahmi antara
peternakan A ke peternakan B, peternakan B ke peternakan C, itu bertujuan untuk memperbarui atau menambah ilmu untuk berternak, biasanya seperti itu. Jadi untuk para peternak pemula, jangan hanya melihat YouTube, jangan ya ikut seminar monggo-monggo saja, lebih bagus, tapi kita juga dari ilmu yang kita dapat, kita sharingkan dengan peternak yang sudah berjalan. Nanti kita juga lakukan beternak juga, nanti kita bisa memadukan. Soalnya kita copy paste dari peternakan A, belum tentu kita bisa menerapkan. Maka dari itu kita perlu sumber-sumber atau duluan kandang beberapa mana yang bisa kita terapkan lebih maksimal lagi di kandang kita. Bukan hanya di peternakan A langsung kita terapkan. Nanti biasanya kegagalannya sangat banyak. Kita harus sering silaturahmi, nanti juga bisa menambah channel, bisa menambah ilmu, dan meminimalisir terjadinya kegagalan dalam peternak. Yang utama adalah itu. Sekian dan terima kasih.